Well, karena hari ini hari pertama ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain. Feel free to call me Priski, guys, or you may call me Mr. P as well as my friends call me so. Jadi teman-teman bisa panggil saya Mr. P juga, biar lebih akrab, biar lebih enak gitu ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi nggak saya sarankan teman-teman mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P karena nanti yang keluar bukan foto saya ya. And then I'm from Pare, guys. If you're not familiar with Pare, so Pare is a small town uh, in Kediri, East Java. Jadi saya tinggal di Jawa Timur di kampung Inggris Pare ya. Kemudian I've been teaching English for around 10 years or so. Jadi kurang lebih saya sudah mengajar bahasa Inggris dan masih belajar. Jadi di sini kita belajar bareng ya, teman-teman. Itu kurang lebih 10 tahun. Ya, kurang lebih 10 tahunan gitu ya. Dan I started teaching TOEFL itu around 2 years ago. Jadi saya baru mulai belajar dan ngajar TOEFL itu 2 tahun yang lalu seperti itu. Jadi di sini sekali lagi kita belajar bareng. Jadi teman-teman jangan merasa ada tutor, jangan merasa ada member, kita sama-sama belajar gitu ya. Kemudian, what else? I think that's all about me. Nothing interesting, right? Gak ada yang menarik ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke kenalan dengan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan. Oke? Yaitu TOEFL ITP. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan TOEFL, teman-teman. Jadi TOEFL itu apa sih? Jadi TOEFL itu Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kalau dipanjangkan itu singkatan ya, teman-teman. Test of English as a Foreign Language. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Memang di Indonesia ini bahasa Inggris merupakan salah satu dari beberapa bahasa asing ya, contohnya Arabic, contohnya mungkin teman-teman ada yang belajar Mandarin juga, ada yang belajar Japanese juga, gitu ya, dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah bahasa Inggris, itu bahasa asing, teman-teman. Nah, untuk yang membuat TOEFL ini itu bukan orang Indonesia ya, yang membuat itu nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service. Yang mana ETS ini lokasinya berada di New Jersey, Amerika Serikat. Dan ETS ini sudah ada sejak tahun 1964 gitu ya. Jadi bisa dibilang TOEFL ini memang buatan Amerika, jadi bukan buatan kita sendiri, teman-teman. Kemudian untuk jenis TOEFL yang umum dipakai di Indonesia atau yang ya yang umum gitu ya, yaitu TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Nah, perbedaannya apa? Selain di harganya ya, teman-teman. Jadi ITP sama IBT itu harga tesnya beda. Kalau di ITP itu nanti kalau teman-teman tes resmi itu harganya sekitar 550 itu minimal ya. Karena yang saya tahu itu beda-beda, teman-teman. Tergantung di mana teman-teman mendaftar tesnya. Ada yang 600, ada yang 570. Jadi tergantung teman-teman daftarnya di mana seperti itu. Dan ada juga IBT. Kalau IBT itu setahu saya terakhir saya tes itu sekitar 3,2 jutaan, teman-teman. Itu sudah termasuk pajak. Nah, yang kita akan pelajari nanti adalah yang ITP ya atau yang Institutional Testing Program. Yang murah bisa dibilang seperti itu. Nah, kenapa? Karena di Indonesia ini yang apa ya populer, paling lebih populer dibandingkan yang IBT, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman daripada ngambil IBT, mending ngambil IELTS. Mungkin pernah dengar IELTS ya. Jadi IELTS itu setara dengan IBT, teman-teman. Dan bisa dipakai di negara-negara yang eh, bahasa Inggris itu sebagai bahasa pertama ataupun bahasa kedua seperti itu. Sedangkan ITP itu di Indonesia masih dipakai. Nah, untuk ITP sendiri yang diujikan itu hanyalah sebatas comprehension atau pemahaman. Maksudnya pemahaman ini seberapa teman-teman itu bisa memahami ucapan atau tulisan dalam bahasa Inggris. Jadi hanya sebatas memahami. Teman-teman tidak diminta untuk menggunakan atau mempraktekkan gitu ya. Nah, untuk skor range-nya atau rentang nilainya itu nanti kalau teman-teman katakanlah ya tidak hadir atau tidak ikut tes atau misalnya salah semua, teman-teman dapat skor yaitu 310. Jadi nolnya atau nilai terburuk dari TOEFL ITP itu adalah 310, teman-teman. Kemudian nilai maksimalnya atau nilai terbaiknya adalah 677. Gitu ya. Dan teman-teman nanti hanya akan mendapatkan sertifikat dan ini memang aturan dari ITS-nya sana ya, bukan aturan dari kita, teman-teman. Jadi itu hanya ketika nilai teman-teman atau skor teman-teman itu di atas 460. Oke.
Kalau nilai teman-teman hanya di bawah 460, teman-teman hanya akan mendapatkan eh, atau apa ya, mendapatkan skor report atau laporan skornya saja, tapi bukan sertifikat. Seperti itu. Nah, sedangkan yang IBT yang seperti saya sampaikan tadi ya, ini mirip kayak IELTS, teman-teman. Jadi yang diujikan itu holistik, yaitu skill dan mastery juga. Nah, skill itu adalah keterampilan dan mastery itu adalah penguasaan. Jadi, seberapa teman-teman itu bisa menggunakan bahasa Inggrisnya juga. Entah itu dalam speaking, yaitu teman-teman harus ngomong dalam bahasa Inggris, ataupun writing. Jadi nulis dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Dan mastery itu adalah pengukurannya atau penguasaannya itu maksudnya adalah seberapa teman-teman bisa menguasai grammarnya atau tata bahasanya secara tepat, secara sesuai gitu ya. Kemudian vocab itu kosakata. Nah, seberapa teman-teman itu bisa memilih kosakata yang sesuai. Oke, dan juga kalau di speaking nanti ada pronunciation. Jadi seberapa tepat teman-teman melafalkan kata-kata dalam percakapan seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sebelumnya mohon maaf, untuk skor range-nya atau rentang nilainya, kalau di IBT ini benar-benar mulainya dari 0 ya, teman-teman, dan nilai maksimalnya adalah 120. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan kita pelajari nanti adalah yang ITP ya, teman-teman. Jadi yang dipakai untuk beasiswa di dalam negeri di Indonesia ataupun negara-negara Asia, beberapa negara Asia. Ataupun yang saya pernah dengar AAS itu masih bisa menerima AS itu beasiswa ke Australia ya, teman-teman. Itu masih bisa menerima TOEFL ITP, nanti dikonversi ke nilai IELTS, yang mana nanti teman-teman akan diajarin IELTS dulu kalau saya nggak salah ya. Kemudian nanti akan mendapatkan tes gratisnya. Gitu, seperti itu teman-teman. Tapi eh, itu yang saya dengar. Saya belum tahu pastinya iya atau tidak, seperti itu. Nah, di ITP itu yang bagaimana sih atau yang diteskan nanti apa aja? Yang pertama, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan soal-soal listening, di mana teman-teman diminta untuk menjawab soal-soal berdasarkan yang teman-teman pahami dari yang teman-teman dengarkan. Oke. Nah, nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawaban di setiap soalnya. Dan total soalnya itu nanti ada 50 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 parts. Itu di listening saja ya teman-teman. Nah, setelah listening selesai, teman-teman nanti akan lanjut ke bagian kedua yaitu structure. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan grammar. Nah, jadi structure ini sama kayak grammar teman-teman. Atau tata bahasa baku dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, di structure teman-teman diberikan waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan yang terbagi ke dalam 2 bagian. Seperti itu. Dan setelah struktur selesai, teman-teman akan dihadapkan dengan tes reading. Nah, di reading, teman-teman diminta menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan. Oke, dan waktunya di reading nanti 55 menit. Total soalnya adalah 50 pertanyaan. Jadi TOEFL ITP itu total soalnya adalah 140 soal, teman-teman. Memang kelihatan banyak, tapi trust me, ketika teman-teman sudah tahu tips dan triksnya, apalagi teman-teman sudah sering latihan, itu nanti akan terasa sedikit, gitu ya. Maksudnya akan terasa mudah. Setidaknya itu yang saya rasakan, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuannya, itu nanti kan kita hari Sabtu dan Minggu itu kita off, teman-teman. Kita libur ya. Nah, jadi 1 minggu kita punya 5 hari. 1 bulan ada 4 minggu, jadi kita punya jatah 20 chapter atau 20 meeting. Ya. Nah, hari ke-20 nanti teman-teman akan mendapatkan tes prediksi dari lembaga. Jadi lembaga sudah membuatkan tes prediksi supaya teman-teman nanti sebelum tes resmi dari ITS yang bayarnya agak mahal tadi, teman-teman 550 tadi, teman-teman sudah tahu skornya berapa supaya bisa memastikan gitu ya, maksudnya meyakinkan diri apakah eh, apa namanya enaknya saya tes atau tidak. Takutnya kalau teman-teman tidak mengetahui skor saat ini, tiba-tiba tes terus dapat skor yang tidak diinginkan, walaupun itu tidak kita harapkan ya teman-teman. Semoga semuanya dapat skor yang sesuai seperti itu. Nah, jadi seumpama diprediksi nanti nilai teman-teman ternyata jauh dari skor teman-teman yang ingin teman-teman dapatkan, ya saran saya jangan ambil tes dulu karena nanti daripada buang 550 dan tidak mendapatkan skor yang diinginkan seperti itu. Makanya dari lembaga difasilitasi ada tes prediksi seperti itu di hari ke-20.
Nah, kemudian untuk materinya nanti, halo, cek cek. Mohon maaf teman-teman. Oke, sebenarnya koneksi ya tadi ya, mohon maaf. Nah, sekarang saya lanjutkan. Oke, nah jadi kita berarti punya waktu 19 hari ya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Nafsa. Mohon maaf tadi saya ada di layar ada gangguan koneksi dan saya tahu kalau misalkan ada notifikasi itu pasti suara saya nggak keluar teman-teman. But now I'm back, I can see it from the chat ya. Thank you. Nah, jadi nanti kita hanya punya jatah 19 hari, yang mana nanti di hari pertama sampai hari ke-10 kita akan fokus dulu dengan structure, teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa kok structure? Mungkin teman-teman bertanya, tadi kan di urutan tesnya kan harusnya listening dulu, Sir. Tapi kenapa kok structure dulu? Nah, jadi kenapa structure dulu? Structure ini bisa dibilang ini adalah materi fixnya, teman-teman. Jadi masuknya materi fix itu structure itu kalau misalnya A ya A gitu, kalau B ya B ya. Sedangkan untuk listening sama reading karena kan kita pemahaman ya, kadang yang kita pahami dengan yang diinginkan oleh si pembuat soal itu kadang berbeda. Nah, jadi nanti jadi relatif gitu. Tapi nanti ada cara meminimalisirnya ya. Nanti saya jelaskan di listening sama reading, teman-teman. Nah, sedangkan structure kalau A ya, B ya B, seperti itu, teman-teman. Oke, makanya bisa dibilang ilmu pastinya. Dan kemudian banyak yang bahasa Inggrisnya itu sudah mungkin lumayan bagus, tapi merasa kurang di structure. Nah, saya dulukan strukturnya, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan listening sama reading itu sebenarnya teman-teman bisa pelajari walaupun tanpa mengikuti kursus. Seperti itu. Nah, untuk struktur ini juga sudah saya urutkan ya. Jadi materinya ini dari yang paling simple atau sederhana ke bawah, semakin ke bawah nanti akan semakin sulit, teman-teman. Dan materi yang paling gampang atau paling sederhana yang nomor satu ini adalah materi yang paling penting untuk teman-teman kuasai. Oke, walaupun materinya paling gampang. Seperti itu. Dan saya sarankan jika suatu saat nanti teman-teman tidak bisa menghadiri salah satu pertemuan ya di struktur ini, saya mohon untuk mengikuti rekaman dulu sebelum teman-teman lanjut ke pertemuan berikutnya. Karena kalau teman-teman nanti loncat, pasti teman-teman nanti ada yang bingung. Ya, karena materinya sudah saya urutkan, teman-teman. Misal nih, hari pertama, materi tentang subjek predikat. Ini nanti kita akan pakai di hari kedua. Nah, sama materi hari pertama sama hari kedua nanti kita akan pakai di hari ketiga. Dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman nanti ada satu materi yang ketinggalan karena tidak bisa hadir, katakanlah saran saya mengikuti rekamannya dulu, baru nanti mengikuti materi yang berikut-berikutnya. Seperti itu. Karena kalau loncat nanti pasti teman-teman bingung. Oke. Kemudian berikutnya kita lanjut ke listening. Nah, listening ini sebenarnya bisa kita rangkap 3 hari, teman-teman. Yaitu part A itu short dialogue, part B long dialogue, sama part C itu long monologue. Nah, cuman ini bisa kita rangkap karena materi hari ke-12 dan hari ke-13 itu sedikit ya, bisa kita rangkap jadi satu. Artinya nanti untuk listening bisa kita jadikan 2 pertemuan. Kemudian di reading yang awalnya hari ke-14 sampai hari ke-19 ya, kita membahas per soal. Nah, saya menemukan cara yang lebih mudah, cara yang lebih sederhana lagi gitu ya. Eh, yang mana nanti bisa kita sederhanakan yang awalnya 6 menjadi 3 bab. Dan 3 bab itu pun kemungkinan juga bisa kita rangkap menjadi 2 pertemuan. Nah, maksud saya artinya teman-teman nanti akan ada waktu sisa ya untuk apa namanya mempersiapkan sebelum final scoring atau tes prediksi dari lembaga seperti itu. Nanti teman-teman akan saya sediakan soal-soal yang dibuat mirip terutama di bagian structure. Jadi cara mengerjakannya itu sama dengan yang diteskan dari lembaga nanti, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian mekanisme di kelas, yang pertama ada attendance check atau daftar hadir. Nah, daftar hadir ini teman-teman atau absensi lah gitu ya, teman-teman. Jadi absensi ini hanya dicek di hari pertama saja atau di the first meeting. Seperti itu. Nanti teman-teman setelah kelas akan saya kirimkan link Google Form. Mohon teman-teman isi sesuai data teman-teman. Misalnya nama Zoom, nah itu yang penting, teman-teman. Jadi teman-teman ingat nama Zoom-nya teman-teman.
Atau nama Zoom-nya teman-teman sesuaikan dengan apa namanya yang ada di Zoom-nya teman-teman nanti. Oke. Nah, tujuannya absensi ini apa sih? Sebenarnya absensi ini tidak diminta dari lembaga, teman-teman. Ini antusiasme saya sendiri ya. Jadi saya pengen melihat seberapa antusias teman-teman ya untuk mempelajari TOEFL ini dari hari pertama sampai sebelum pretest nanti. Nah, nanti kalau teman-teman selalu hadir, entah di sesi sore aja, atau di sesi malam aja, atau bahkan hadir di keduanya, itu nanti teman-teman akan saya berikan bonus reward atau hadiah gitu ya, yaitu pembahasan tes dari lembaga dan itu free teman-teman. Oke, sekali lagi syaratnya nanti teman-teman selalu hadir seperti itu. Saya bisa mengetahuinya nanti saya absensi sendiri di hari kedua dan seterusnya. Makanya absensi ini hanya diisi di hari pertama saja. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan menunggu saya berhenti ngomong ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur Zoom. Di chat itu kalau nggak salah ada fitur raise hands. Kalau saya nggak ada ya, karena raise hand itu kayaknya cuman yang partisipan. Jadi teman-teman kayaknya bisa menggunakan fitur raise hand jika mau bertanya. Oke, kenapa jangan menunggu saya berhenti ngomong? Takutnya nanti teman-teman keburu lupa tadi mau tanya apa. Seperti itu. Jadi tanyakan langsung ketika teman-teman ada pertanyaan. Jangan menunggu saya berhenti ngomong, oke? Dan yang ketiga ini yang paling penting buat teman-teman sendiri, yaitu vocabulary atau kosakata. Jadi kuncinya di TOEFL itu sebenarnya adalah vocab, teman-teman. Semakin banyak vocabnya teman-teman dalam bahasa Inggris, itu nanti akan semakin mempermudah teman-teman dalam mempraktekkan tips dan triksnya. Oke, nah tapi kalau misalnya teman-teman menemukan kata yang tidak tahu artinya ketika masih tahap belajar seperti ini ya mohon ditulis ya. Jangan kayak saya dulu teman-teman. Saya dulu suka apa namanya meremehkan gitu ya karena mungkin saya dari kecil senang bahasa Inggris, ketika dapat kata baru ya diingat-ingat aja ternyata lupa, jadi hilang. Nah, jadi saran saya jangan sampai teman-teman ingat-ingat aja, teman-teman tulis ya di buku catatan teman-teman. Oke. Karena nanti kalau lupa ada apa namanya, ada panduannya, ada bekasnya gitu teman-teman. Tapi kalau nggak ditulis teman-teman lupa ya sudah hilang dan itu sayang banget. Dan kalau teman-teman mau ngecek nih vocab yang sudah teman-teman temukan, apakah sudah benar, apakah ada yang kurang, apakah melenceng. Nanti setiap akhir pekan teman-teman setelah diketik ya atau setelah dipindahkan ke Word, nanti kalau mau dicek boleh dikirimkan ke di Japri ke saya. Nanti saya cek adakah yang kurang, adakah yang salah, adakah yang mungkin melenceng. Dan misalkan nanti yang ngirimkan itu banyak, nanti saya akan kompilasi ya, saya akan ambil vocab-vocab yang beda, kemudian saya jadikan satu file dan saya kirimkan ke grup bareng-bareng. Itu kalau misalnya banyak, tapi kalau misalkan yang ngirimkan cuma satu atau dua orang, ya saya kirimkan ke orang tersebut saja. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah monitoring belajar. Jadi untuk belajar TOEFL ini saya usahakan teman-teman maksud saya sediakan teman-teman untuk sumber belajar yang 24 jam kalau teman-teman misalkan ada waktu gitu ya. Maksudnya apa? Jadi selain di kelas seperti ini, selain via Zoom seperti ini, teman-teman nanti akan saya sediakan latihan penunjang ya supaya teman-teman bisa mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari di kelas di luar kelas. Oke, dan kalau teman-teman nanti menemukan kesulitan apapun, silahkan japri nomor WhatsApp saya ya. Atau saya yang biasanya mengirimkan link di grup untuk Zoom seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu tadi pengenalan sedikit dari saya dan juga apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih, boleh di unmute teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, Halo Miss, silahkan Miss iya, Nafisa. eh, aku mau tanya, kan aku kan apa namanya akan tes TOEFL-nya itu sebelum due date submit formnya itu sebelum tanggal 15. Kira-kira nanti aku bisa prediction di sini sebelum tanggal mungkin 13 nggak sih, Pak, Sir? Oke, karena ini tanggal 4, sebentar, Hah? tanggal 4 berarti karena kita paling singkat itu mungkin sekitar
14 hari mis atau 12 hari lah itu kalau kita ngebut gitu. Kalau kita Oke. benar-benar ngebut nanti 12 hari. Jadi kita nanti selesainya pasti kalau nggak salah tanggal sekitar 16 atau bisa lebih gitu ya. Kalau misalkan kita kebut. Jadi kalau misalnya Miss tanggal due date-nya adalah eh, apa namanya tanggal 13, mungkin nanti saya sarankan Miss chat admin untuk mengambil tesnya sendiri yang terpisah Miss. Iya, oh Mm, bisa ya. bisa kayaknya. Tapi nanti Oke. tapi setahu saya nanti akan ada tarif khusus untuk tesnya. Jadi Oh ya udah. tapi ini setahu saya ya, Mas, mau nanti dikonfirmasi yang ke admin lembaga sendiri. Karena yang dari sebelum-sebelumnya pun dulu juga ada yang pernah seperti itu karena buru-buru gitu, karena ngejar waktu ataupun apa due date tadi, akhirnya Mm-mm. eh, apa saya minta untuk menghubungi admin, kemudian saya tanya-tanya juga ke beliaunya, katanya terpisah, jadi harus apa namanya membayar kembali. Seperti kalau Oh, nggak salah oke, nggak apa-apa. 90.000 seperti itu. Oke, oke, nggak Oke, apa-apa. Berarti aku semangat tes ya Mas. duluan. Oke. Oke, thank you. Oke, dan nanti pun kalaupun teman-teman misalnya nih ada yang kasusnya sama dengan Miss Nafisa tadi dan pengen mendapatkan kan misalnya pertemuannya belum selesai nih, tapi teman-teman pengen mendapatkan materi-materi yang sudah kita bahas setelahnya, nanti saya akan berikan materi dari periode sebelumnya. Jadi teman-teman bisa apa sampaikan lewat Japri. Misalnya, Sir, saya pengen mempelajari mandiri untuk sisa pertemuan berikut-berikutnya. Nanti silakan teman-teman Japri aja, nanti saya kirimkan video rekaman untuk materi-materi setelahnya. Tapi memang paling enak itu kalau bisa ngobrol langsung seperti ini, teman-teman. Oh ya, dan mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia ya, karena ini 45 partisipan, takutnya nanti teman-teman ada yang benar-benar mulainya dari nol. Nah, saya kasihan kalau misalnya ada teman-teman yang mulai dari nol, takutnya kalau saya bilang bahasa Inggris nanti tidak nyampe atau tidak sampai gitu ya yang ingin saya sampaikan atau materinya tidak tidak bisa dipahami. Jadi saya mohon izin ke teman-teman semuanya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, silakan sebelum kita lanjut ke materi pertama. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Miss Nining, boleh. Ya, nama saya Nining ya, Sir. Mau tanya, ini kan ada dua sesi ya, yang jam 3 sampai jam 5, sama yang mulai jam 7. Betul. Kalau misalnya kita jam 3, kemudian nanti kalau pas nggak bisa ikut yang sesi malam gitu, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Miss. Enggak Boleh apa-apa. ya? Oh, oke. Boleh. Ya, ya, ya. Oke. Karena kan kadang belum pulang gitu. Betul. Nah, memang Ya, disediakan dua sesi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir di sesi satunya, nanti bisa hadir di satunya lagi. Seperti itu. oh, oke, terima kasih. Oke, sama-sama Miss Nining. Nah, tapi kalau teman-teman bisa hadir di keduanya juga nggak apa-apa sih ya. Saya sarankan seperti itu karena siapa tahu yang teman-teman tidak dapatkan di sesi sore karena mungkin ada pertanyaan di sesi sore tapi tidak ditanyakan di sesi malam atau kebalikannya. Nah, itu teman-teman nanti bisa dapat seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan teman-teman. Bahkan kalau misalnya teman-teman memang berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekamannya saja juga nggak apa-apa. Jadi absensi tadi itu sebenarnya cuman acara saya sendiri teman-teman. Jadi saya kayak kayak ngerepotin diri sendiri lah gitu. Cuman karena tujuan saya adalah pengen mendorong semangatnya teman-teman. Karena semangatnya teman-teman nanti nular ke saya juga ya. Jadi kalau saya lihat teman-teman semangat, pasti saya juga semangat seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Sepertinya nggak ada ya, so far so good. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke materi hari pertama, oke? Jadi hari pertama ini nanti kita akan belajar tentang sentence atau kalimat, ya teman-teman. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sebenarnya tidak berbeda, teman-teman. Sebenarnya sama aja gitu ya. Makanya saya nanti juga pakai apa namanya menjelaskannya pun banyak yang menggunakan analogi atau cocokologi mungkin seperti itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oke, karena tidak jauh beda secara gramatikal, teman-teman. Jadi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kalimat itu sama, wajib memiliki dua komponen ini. Jadi harus ada dua ini, teman-teman. Yang pertama namanya subjek, yang kedua adalah predikat. Jadi harus ada subjek predikat di dalam kalimat. Nah, subjek itu apa sih? Jadi subjek itu pengertiannya adalah apa atau siapa yang kita ingin jadikan topik pembicaraan atau yang ingin dibicarakan itu apa. Itu namanya subjek, teman-teman. Misal nih kalau saya bilang saya menaruh buku di dalam lemari.
Nah, itu saya ingin menceritakan saya sendiri, teman-teman. Nah, kalau saya rubah, Rita, misalkan saya ngobrol-ngobrol ke teman-teman nih, Rita menaruh bukunya di dalam lemari. Nah, berarti saya ingin menceritakan tentang Rita, teman-teman, ya, kepada teman-teman. Nah, siapa yang ingin diceritakan atau apa yang ingin diceritakan, itulah yang disebut dengan subjek. Dan subjek itu letaknya selalu di sebelumnya predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan predikat itu adalah apa atau siapa. Oh, sorry, maaf. Saya ralat ya, teman-teman. Kalau apa atau siapa tadi subjek, maaf. Kalau predikat itu ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin nih, misalkan saya hanya ngobrol ke teman-teman nih, hanya bilang, guys, Rita. Kan nggak mungkin. Pasti teman-teman nanti ada yang nungguin, kalau nggak gitu ada yang bertanya, ada apa Sir dengan Rita? Nah, ada apa dengan subjek itu disebut dengan predikat. Misalnya nih, Rita sedang tidur. Itu kalau dikasih titik nggak apa-apa teman-teman. Hanya memiliki subjek sama predikat saja. Predikatnya tadi adalah sedang tidur. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus pastikan di dalam kalimat itu harus punya subjek sama predikat. Nah, subjek itu gimana cara kita mengenalinya di soal structure TOEFL? Nah, subjek itu dibuatnya adalah dari kata benda atau istilahnya adalah noun ya, teman-teman. Nah, kata benda itu yang bagaimana sih, Sir? Kata benda itu semua yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman itu. Ya, teman-teman kemanapun arah teman-teman menengok atau teman-teman meraba misalnya, itu ada tembok, ada laptop, ada handphone, ada kabel, ada meja, kursi, dan lain-lain. Itu semuanya adalah kata benda, teman-teman. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu adalah benda, gitu ya. Contohnya adalah bird, burung, water, air, buildings, bangunan-bangunan, river, sungai, forest, hutan, atmosfer ya, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Bahkan kita itu juga kata benda, teman-teman. Jadi manusia itu pun juga kata benda, seperti itu. Nah, selain kata benda, yang bisa jadi subjek adalah kata ganti atau di buku nyebutnya pronoun. Nah, pronoun atau kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan benda. Contoh nih, Rita sedang tidur. Dia baru pulang dari luar negeri, misalnya. Nah, dia disitulah yang disebut dengan kata ganti, teman-teman. Menggantikan siapa? Menggantikan Rita. Seperti itu. Nah, kata ganti itu supaya kata bendanya itu nggak diulang-ulang. Karena nggak enak. Misalnya kita bilang, Rita adalah teman baik saya. Rita tinggal dekat dengan rumah saya. Rita sekarang sedang tidur. Rita baru pulang dari luar negeri, kan gak enak teman-teman. Lebih enak Rita adalah teman baik saya. Dia tinggal dekat rumah saya. Kemudian dia sedang tidur sekarang. Nah, dia baru pulang dari luar negeri. Kan lebih enak kalau diganti menggunakan dia seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kata ganti. Nah, kata ganti yang sering keluar di soal struktur TOEFL itu antara lain yang pertama ada kata he, she, sama it. Ini artinya sama, sama-sama dia, teman-teman. Nah, bedanya kalau he, dia yang dimaksud itu adalah cowok. Misalnya kita punya teman namanya siapa teman-teman? Agus misalnya. Tapi Agus itu juga ada yang siapa ya, mohon maaf. Misalnya siapa yang pasti cowok itu Andika misalnya teman-teman. Nah, kita punya teman namanya Andika. Nah, dia kan cowok ya. Jadi nanti kalau diganti pakainya he. Nah, kalau she itu cewek, teman-teman. Misalnya kita punya teman namanya Putri, ya kan? Nah, Putri itu pasti cewek. Jadi untuk digantinya nanti pakainya she. Nah, kalau kita nggak tahu cewek atau cowok bendanya, misalnya kita lihat kucing dari depan, jalan ke arah kita, kan kita nggak tahu kucingnya itu nggak pakai lipstick, nggak pakai anting, nggak pakai rok, gitu kan? Nah, kita nggak tahu kucing ini cewek atau cowok. Nah, untuk bilang dia kepada kucing, maksudnya adalah kucing tadi, itu adalah kita pakainya it, teman-teman. Oke. Jadi he, she, it itu sama-sama dia, tapi tergantung yang dimaksud dia itu cewek, cowok, ataupun yang tidak tahu cewek cowoknya. Oke? Atau yang memang nggak punya, misalnya bolpen, misalnya sepatu. Kalau sepatu nggak bisa pakai it, teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya sepatunya cuma satu, itu bisa pakai it, teman-teman. Rumah itu kan nggak tahu cewek cowoknya ya, kita pakainya it. Nah, tapi kalau bendanya itu banyak dan kita gantikan menggunakan kata ganti, kita pakainya they, artinya mereka. Entah itu manusia ataupun selain manusia, kalau jumlahnya itu lebih dari satu ya kita pakainya they, teman-teman. Gitu ya.
Kemudian ada those, one sama others, artinya those sama ones itu tapi banyak gitu ya, atau bisa diartikan mereka gitu juga sama, atau kayak they teman-teman. Kalau others yang ada s-nya itu ya, itu artinya yang lain-lain, itu juga kata ganti. Oke, jadi sekali lagi subjek itu cara mengetahuinya dari kelas katanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kata benda atau kata ganti di sebelum predikat, nah itu adalah subjek. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenali predikat di dalam soal structure TOEFL? Nah, predikat itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya verb, teman-teman. Sebentar, sepertinya ada yang ingin bertanya. Kak, saya seharusnya ikut kelas sore. Tidak apa-apa, misalnya. Jadi gini, untuk aturan kelas sore sama kelas malam itu sangat fleksibel. Jadi kalau teman-teman nggak bisa di sesi sore, nggak apa-apa, ikut sesi malam. Gitu ya. Ataupun sebaliknya, misalnya teman-teman biasanya ikut sesi malam, tapi pengen ikut sesi sore, tidak apa-apa. Bahkan kalau teman-teman ikut dua-duanya pun Zoom-nya masih muat, teman-teman. Gitu ya, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi santai saja misalnya ya. Saya malah senang kalau teman-teman bisa hadir di keduanya. Karena makin ramai nanti makin akan ada pertanyaan yang mungkin tidak diduga gitu ya. Maksudnya tidak diduga itu supaya teman-teman nanti dapat pengetahuan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu. Nah, saya ulangi. Jadi predikat tempatnya di setelahnya subjek. Predikat itu kalau dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb kalau di buku istilahnya ya. Nah, kata kerja itu yang bagaimana? Kata kerja itu yang dilakukan, teman-teman. Misalnya pergi, misalnya berenang, misalnya jalan, misalnya berjalan, maaf, bukan jalanan ya, tapi berjalan ataupun tidur ataupun apa teman-teman. Banyak, misalnya bernafas, itu semuanya adalah kata kerja. Jadi semua yang dilakukan oleh kata benda itu disebutnya kata kerja. Dan sekali lagi, predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja, teman-teman. Ya. Makanya kalau kita mau bilang saya di sini, ini dalam bahasa Indonesia, ada yang tahu bahasa Inggrisnya bagaimana, teman-teman? Jangan takut salah ya. I am here. That's right, I am here. Betul sekali, Miss. Nah, di sini kenapa harus ada am? Padahal kan yang artinya saya itu kan cuman I, teman-teman. I itu artinya saya. Ya kan? Di sini itu adalah here, teman-teman. Nah, kenapa kok kita nggak bilang I here, tapi I am here? Nah, kembali ke aturan kalimat tadi, teman-teman. Kalimat itu wajib punya subjek dan juga predikat. Oke, dan predikat itu wajib dibuatnya dari kata kerja atau verb. Sedangkan di dalam kalimat saya di sini itu tidak ada kata kerjanya. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris kalimat kan harus ada predikat dan dari kata kerja ya. Otomatis dimasukkan kata kerja yang tidak punya arti atau hanya buat syarat. Makanya dimasukkan am, teman-teman. Sama kayak kita bilang saya baik-baik saja. I am fine. Ya kan? Kenapa? Karena sama dengan here, teman-teman. Here itu di sini artinya kelas katanya adalah kata keterangan, lebih tepatnya keterangan tempat. Nah, kalau I am fine, saya baik-baik saja. Fine itu adalah kata sifat. Oke, bukan kata kerja. Makanya dimasukkanlah kata kerja, ya, teman-teman. Nah, sekarang eh, misalnya nih, bahasa Inggrisnya saya mencintaimu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya, teman-teman? Jangan takut salah ya. Ini umum dan gampang. I love you. I love you too, Miss. Oke. Jadi I love you, teman-teman. Kenapa kok kita tidak bilang I am love you? Kenapa harus I love you aja? M-nya nggak ditaruh di situ. Ada yang tahu? Jangan takut salah. Karena ini kan apa namanya? Hmm, mungkin love-nya tuh daily ya, present. Bukan, tapi kuncinya bener di love-nya, Miss. Tapi bukan karena present atau past gitu Oh ya. ya. Tapi jadi love itu kelas katanya apa? Verb. Verb, betul. Kata kerja, that's right. Nah, kalau sudah ada predikatnya berupa kata kerja ya, maka jangan dimasukkan kata kerja lagi karena nanti predikatnya double atau pemborosan, teman-teman. Gitu ya. Jadi alasannya di situ. Kalau sudah ada kata kerja sebagai predikat, jangan dimasukkan to be sebagai kata kerja pengganti. Maksudnya kata kerja buat syarat. Oke, jadi jangan bilang I am love you, tapi I love you. Tapi kalau mau bilang saya di sini ya bilangnya I am here.
supaya ada kata kerjanya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kembali ke aturan tadi, kalimat harus ada subjek predikat dan predikat dibuatnya dari kata kerja. Nah, kalau misalnya pesan yang kita sampaikan itu tidak ada kata kerjanya, masukkanlah kata kerja berupa to be yang hanya buat syarat walaupun dia nggak punya arti, hanya buat fungsi gramatikal, teman-teman. Hanya buat syarat aja supaya kalimat itu lengkap punya predikat. Nah, tapi kalau misalnya di pesan yang kita sampaikan itu sudah ada kata kerja sebagai predikat ya, maka jangan dimasukkan to be lagi. Nanti predikatnya double. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi itu adalah penggunaan to be. Ada hubungannya atau sambungannya dengan eh, bagaimana kita membuat predikat. Oke, jadi saya ulang lagi, predikat itu dibuatnya dari kata kerja ya dalam bahasa Inggris ya. Dan kalau misalnya pesan yang kita sampaikan tidak ada kata kerjanya, ya masukkan kata kerja yang nggak punya arti teman-teman dari keluarganya to be seperti itu. Nah, tapi masalahnya adalah ini salah satu kenapa bahasa Inggris itu mungkin buat beberapa orang itu sulit, teman-teman. Karena ada perbedaan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris itu kata kerjanya itu bisa berubah-ubah, teman-teman. Ya. Misalnya nih, kalau dalam bahasa Indonesia kita mau bilang makan itu ya makan aja. Nggak ada makaning, makanet, itu nggak ada, teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja itu bentuknya bisa berubah-ubah. Ya, ada namanya verb 1 atau kata dasar kata kerjanya. Misalnya makan itu bentuk verb 1-nya itu adalah eat, teman-teman. Oke. Kemudian verb 2-nya itu adalah ate. Itu lampau ya. Verb 2 itu lampau atau past. Yang tadi mungkin salah satu dari teman-teman tim ada present, ada past. Nah, jadi bahasa Inggris itu ada itu yang bikin bahasa Inggris sulit itu ada namanya tenses itu. Ada lampau, ada present atau present itu yang tidak terikat waktu ya, terjadi terus-menerus seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang bikin sulit. Makanya kata kerja itu bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, kemudian makan itu kalau verb 3-nya itu ada eaten. Oke, fungsi verb 3 itu ada 2, teman-teman ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang kita belajar secara bentuknya dulu. Kemudian verb SIS dari makan itu adalah eats. Nah, ini dipakai ketika kita menyatakan fakta. Fakta itu sesuatu yang tidak terikat waktu ya, atau disebutnya present tadi. Ketika subjeknya itu, ketika kita ngomongin orang ketiga tunggal. Maksudnya orang ketiga tunggal itu misalnya saya kan Priski, teman-teman. Nah, saya ngomongin tentang seekor jerapah. Nah, seekor jerapah itu disebut dengan orang ketiga tunggal karena nggak mungkin saya ngomong sama jerapah ya. Saya ngomongnya sama teman-teman tentang seekor jerapah. Nah, saya orang pertama karena saya ngomong, teman-teman orang kedua karena teman-teman yang mendengarkan. Nah, orang ketiga itu maksudnya yang diomongin, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau orang ketiga tunggal dan itu menyatakan fakta, subjeknya pakainya verb SIS, oke? Terutama di kalimat positif. Kemudian ada juga verb ing. Jadi kata kerjanya itu ditambahkan akhiran ing, teman-teman. Jadinya eating. Kemudian ada juga to verb 1. Jadi kalau teman-teman menemukan verb 1, teman-teman harus pastikan dulu sebelumnya ada to-nya atau tidak. Karena kalau verb 1 dengan to verb 1 itu nanti beda, teman-teman, penggunaannya. To verb 1 dari makan adalah to eat. Dan yang terakhir kita punya auxiliary verb atau kata kerja bantu dengan kata kerja yang dibantu. Contoh ya teman-teman, akan makan itu will eat. Contohnya lagi adalah sedang makan itu be eating atau misalnya be-nya itu bisa teman-teman ganti. Misalnya is eating, misalnya are eating, misalnya were eating. Nah itu contoh auxiliary verb. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi hati-hati dengan kata kerja dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa bentuknya itu bisa banyak teman-teman ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena tidak semua kata kerja ini bisa jadi predikat. Oke, jadi sekarang saya ulangi. Ini memang predikat ini agak ribet teman-teman. Jadi predikat itu wajib dibuatnya dari kata kerja dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja ini bentuknya bisa bermacam-macam. Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb SIS, verb ing, to verb 1, dan auxiliary verb. Nah, tidak semua bentuk kata kerja ini, teman-teman, itu tuh bisa menjadi predikat. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, nah kata kerja yang bisa jadi predikat itu apa aja? Yaitu yang pertama ada verb 1, verb 2,
verb SIS, dan juga auxiliary verb. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak pakai auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak pakai auxiliary, dan juga to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Itulah alasan saya menggunakan istilah predikat, bukan verb. Ya, jadi saya nyebutnya subjek predikat, bukan subjek verb. Takutnya kalau saya bilangnya subjek verb, setiap verb yang teman-teman temukan nanti dianggapnya sebagai predikat, padahal bukan. Ada yang bukan, ada yang iya, seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati menentukan predikat, dan ini perlu latihan seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman. Mungkin sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya ingin menambahkan auxiliary ya, karena saya yakin pasti teman-teman ada yang asing dengan istilah auxiliary ini. Jadi auxiliary ini artinya adalah kata kerja bantu, teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya juga kata kerja, tapi fungsinya hanya membantu kata kerja lain. Nah, auxiliary ini ada 4 jenis. Yang pertama dari keluarganya do ya, yaitu do, kemudian does. Kalau lampau atau verb 2-nya kita pakainya did. Nah, kemudian do, does, did ini kata kerja gandengannya adalah verb 1, teman-teman. Contohnya, saya tidak tahu. Bahasa Inggrisnya I do not know. Dia tidak tahu. She does not know. Saya kemarin tidak makan. I did not eat yesterday. Seperti itu. Jadi harus kembali ke verb 1 kalau kita pakainya do, does, ataupun did, auxiliary. Gitu ya. Nah, kemudian keluarga kedua, kita punya keluarganya to be. Ya, keluarganya to be itu ada is, kemudian am. Tapi kalau am ini di TOEFL structure teman-teman nggak akan pernah nemukan ya. Jadi is, am, are. M-nya itu teman-teman tidak akan pernah menemukan ya di soal structure TOEFL. Kalau lampau kita punya was, kemudian ada juga were, teman-teman, tergantung subjeknya ya. Nah, untuk kata kerja yang sebenarnya di sini masih ada lagi, teman-teman. Ya, selain is, am, are, was, were ini sebenarnya to be ada lagi, tapi untuk saat ini yang perlu teman-teman ketahui cukup ini aja, is, am, are sama was, were ini dulu. Oke. Nah, untuk kata kerja yang bisa dibantu atau setelahnya itu wajib kalau nggak verb ing, caranya kita bilang sedang ya. Misalnya nih, teman-teman. Saya sedang makan, itu bahasa Inggrisnya I am eating. Saya sedang berenang, I am swimming. Saya sedang belajar. I am studying. Seperti itu. Nah, kemudian selain verb ing, to be itu boleh diikuti oleh verb 3. Oke, nah nanti kalau ada to be verb 3 berarti itu bentuk auxiliary verb ya. Jadi dia bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, tapi kalau verb ing, verb 3 sendirian tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat. Seperti itu. Jadi teman-teman harus cek dulu kalau nemu verb 3 verb ing ada auxiliary nggak sebelumnya. Oke. Kemudian keluarga auxiliary yang ketiga kita punya have, yaitu have, kemudian has, dan juga had. Yang mana teman-teman? Gandengannya atau verb yang dibantu adalah verb ketiga. Gitu ya. Jadi have, has, had, kemudian gandengannya adalah verb 3. Itu caranya bilang sudah, teman-teman. Have, has, had di sini bukan artinya memiliki ya, artinya sudah. Contohnya saya sudah makan, I have eaten. Saya sudah belajar, I have studied. Saya sudah misalnya saya sudah belajar, ya tadi ya, saya studied, saya sudah bekerja, I have worked. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary, kita punya will, kemudian shall, kemudian can, kemudian may, kemudian must, sorry teman-teman. Must, ini paling banyak ini modal ini teman-teman. Must, kemudian ada might, yang old, misalnya ada could, should, sorry teman-teman, gak cukup ya sampean. Could, should, sama would, sorry, would. Nah, untuk modal sendiri, kata kerja gandengannya atau setelahnya haruslah verb 1. Nah, jadi ini adalah auxiliary dan juga gandengannya. Ya, teman-teman, ini nggak perlu dihafal. Saran saya nanti setelah kelas ataupun besok pagi atau kalau teman-teman ada waktu, saran saya mohon ditulis sambil melihat rekaman kelasnya. Dan nanti kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan dulu, teman-teman. Karena kalau belum paham ditulis, nanti teman-teman juga ketika melihat tulisannya pasti juga bingung. Tapi kalau teman-teman sudah paham, mohon ditulis. Karena kalau nggak ditulis nanti takutnya hilang atau lupa. Seperti itu.
Nah, mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu, silakan sebelum kita ke contoh soalnya. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Oke deh, kalau nggak ada, mari kita ke contoh penerapannya di soal. Jadi ini saya hilangkan dulu. Nah, contoh soalnya nanti seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan diberikan kalimat yang ada bagian yang dihilangkan di kalimat tersebut. Nah, teman-teman harus carikan bagian yang hilang itu apa, kemudian dicek di A, B, C, D yang bisa mengisi di situ supaya kalimat itu lengkap itu apa. Yang mana maksud saya A, B, C, atau D. Nah, cara yang paling mudah untuk mengerjakan soal structure seperti ini, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Ya, karena kan tadi kan di kalimat harus ada dua komponen ini, teman-teman. Subjek dulu, baru predikat. Tapi kalau mengerjakannya itu paling enak dicari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, apakah ketika teman-teman melihat soal menemukan ada predikat, kalau misalnya ada kira-kira yang mana? Are known. Iya, betul. Noun. Are noun ini ya, teman-teman. Jadi are noun ini adalah bentuk auxiliary verb. Yang mana setiap teman-teman menemukan auxiliary verb itu adalah predikat. Nah, jadi teman-teman di sini sudah memiliki predikat. Nah, pertanyaan saya lagi kan selain predikat, kalimat harus ada subjek ya sebelumnya predikat. Nah, karena titik-titiknya di sebelum predikat ya sudah berarti di situ kita kehilangan subjek, teman-teman. Adakah yang tahu, teman-teman, A, B, C, D yang subjek saja itu kira-kira yang mana? Yang bisa jadi jawaban, teman-teman. Yang A. Ya, Yang A. betul. That's right. Jawabannya adalah yang alpha ya. Karena kalau yang bravo, salahnya di situ ada that the, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan susunan berupa that-nya itu kelas katanya namanya adalah conjunction atau kata hubung. Nah, kenapa kok dimasukkan kata hubung salah? Kata hubung itu hanya dibutuhkan ketika kalimatnya itu kalimat majemuk, teman-teman. Atau kalau saya balik ya, kalau subjek predikat di dalam kalimat itu cuma satu, kita tidak boleh memasukkan conjunction atau kata hubung. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie pasti teman-teman sudah tahu ya, di situ ada is, itu keluarganya to be. Setiap teman-teman menemukan is, am, are, was, were di soal structure TOEFL fix itu predikat. Entah dia berdiri sendiri seperti ini bukan auxiliary ya, ataupun dia berdiri dengan kata kerja seperti ini, are known. Nah, ini auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah predikat. Kalau kita masukkan yang Charlie nanti predikatnya double. Seperti itu. Atau pemborosan predikat seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke yang delta, ada pertanyaan dari Miss Fasha. Mau tanya, kan di list verb itu verb ing bukan predikat. Betul, kalau verb ing itu berdiri sendiri. Yang sebelumnya tidak ada auxiliary-nya. Tapi to be verb ing atau verb 3 itu predikat. Betul. Itu cara taunya gimana ya Kak? Apakah karena ada be? Jawabannya betul juga. Jadi cara menentukannya, teman-teman misalnya menemukan ada the man katakanlah ya. Ini contoh teman-teman. The man, sorry saya tulis pakai anu aja karena nggak enak kalau pakai ini ya teman-teman. Agak susah, sebentar saya tulis pakai yang ini. Oke, jadi misalnya kalimatnya berbunyi, the man is eating apa misalnya rice misalnya. Pria itu sedang makan nasi. Nah, kalimat ya, karena kalau teman-teman dengar kalau saya bilang pria itu sedang makan nasi, kalimatnya sudah bisa dikasih titik atau bisa dibilang lengkap. Tapi kalau is itu kita hilangkan ya. The man eating rice. Nah, ini kalau diartikan ini nggak boleh dikasih titik, teman-teman. Ini kalau diartikan pria yang sedang makan nasi itu. Nah, kalimatnya sudah lengkap belum? Kalau saya bilang pria yang sedang makan nasi itu, Belum. belum kan? Belum. Iya, that's right. Pasti nanti teman-teman akan bertanya, ada apa Sar dengan pria yang sedang makan nasi itu? Ya kan? Jadi walaupun di situ ada kata kerja, ya kan? Yaitu eating itu kan kata kerja, teman-teman. Tapi kalau diartikan kan dia jadi yang makan nasi, teman-teman. Nah, jadi kalau dibunyikan atau diartikan itu tidak selesai. Jadi pesannya itu kayak berhenti di tengah-tengah seperti itu. Jadi itu alasannya. Nah, terus bagaimana menjawab pertanyaannya Miss Fasya ya? Bagaimana kita tahunya? Ya kita cek setelahnya verb ing itu ada auxiliary atau tidak. Kalau ada auxiliary berarti predikat seperti ini ya. Is eating itu predikat. Tapi kalau kata benda tiba-tiba verb ing
seperti ini, berarti verb ing-nya ini bukan predikat. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Fasya? Apakah dapat maksud saya? Jadi dilihat sebelumnya ya. Oke, sama-sama. Berarti sudah dapat ya. Mungkin ada pertanyaan dulu mengenai ini dari teman-teman yang lain? Sepertinya aman ya. Oke deh. Kalau aman kita lanjut ke yang tadi, teman-teman kita lanjutkan yang tadi coret-coret soalnya ya. Nah, kalau yang di delta itu ada kata which. Nah, which itu merupakan keluarga kata tanya, teman-teman. 5W1H. Teman-temannya what, where, when, misalnya lagi ada who itu ya. Ada juga how itu. Jadi bagaimana, siapa, kapan, di mana itu adalah kata tanya atau question word. Nah, kalau teman-teman menemukan question word di soal structure TOEFL, jangan dianggap sebagai question word atau kata tanya. Ya, karena di soal structure TOEFL teman-teman selalu menemukan tanda titik bukan tanda tanya. Oke, makanya kalau menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai konektor atau conjunction. Ya, nah sama kayak yang Bravo tadi teman-teman. Conjunction itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek dan juga predikatnya cuma satu. Seperti itu. Nah, betul jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Jadi kalau diartikan, burung ini namanya burung apa ya? Burung condet kalau nggak salah ya teman-teman. Burung condet itu dikenal akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka pada duri-duri pohon. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang alfa. Contoh kedua, caranya sama. Teman-teman coba lihat di soal. Nah, kira-kira teman-teman menemukan nggak kata kerja di soal yang bisa jadi predikat? Kalau menemukan, kira-kira yang mana? C. Iya, jawabannya di yang Charlie ya. Kenapa yang alfa salah, Mister? Atau Karena teman-teman, kalau gimana, Miss? Boleh? kalau yang A itu nanti jadi double subjeknya. Ada magnetotetik bakteria itu kan udah subjek. Sedangkan Betul kalau yang sekali. A itu yang B itu juga subjek. Nice. Jadi yang alfa nanti kalau dimasukkan ke dalam titik-titik ada pemborosan subjek, teman-teman, ya kan? Di soal sudah ada magnetotactic bacteria. Nah, bakteria itu jamak ya, makanya pakainya they. Untuk tunggalnya itu bahasa Inggrisnya adalah bacterium, pakai teman-teman. Itu satu. Kalau banyak bakteria, makanya pakai they. Nah, jadi yang alfa tidak bisa karena di soal sudah ada subjek. Jangan dimasukkan subjek lagi, teman-teman. Nanti jadi pemborosan. Nah, kalau yang Bravo sama Delta itu sudah jelas salah ya, karena kita jelas-jelas tidak punya predikat di soal. Tidak ada kata kerja sebagai predikat di soal. Sedangkan yang Bravo nggak ada kata kerja sama sekali. Delta juga sama, tidak ada kata kerja sama sekali. Ya sudah, jawabannya berarti yang Charlie. Di situ predikatnya berupa auxiliary word dengan kata kerja berupa verb 3 yaitu describe. Nah, auxiliary verb itu memang biasanya tengah-tengahnya itu diselipin keterangan, teman-teman. Dan kata keterangan itu kalau teman-teman hapus tidak masalah. Ada boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya, kelas kata yang paling tidak dibutuhkan di dalam kalimat adalah kata keterangan. Dan ada berapapun kata keterangan tidak apa-apa juga, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Itu kalau diartikan, bakteri-bakteri jenis magnetotactic pertama kali dideskripsikan atau diperkenalkan gitu ya pada tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Nah, kemudian contoh terakhir, teman-teman ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Ada nggak teman-teman kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada kira-kira yang mana? Forestation across the globe. Predikatnya, wes. Kata kerjanya ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Deforestation. Oke, nah jadi gini, kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih, itu kelas katanya apa ya? Apakah itu kata kerja atau bukan ya? Nah, teman-teman mau nggak mau harus konsultasi dengan kamus atau membuka kamus. Sebentar, saya bukakan kamus dulu, teman-teman ya. Sebentar.
Nah, kamus yang kita pakai itu adalah Longman ya kalau di TOEFL karena TOEFL itu buatan Amerika. Jadi tapi teman-teman nggak harus pakai Longman. Kalau misalnya teman-teman nyaman pakai Oxford nggak apa-apa. Misalnya teman-teman nyaman pakai Merriam-Webster itu juga nggak apa-apa. Ya cuman eh, karena paling enak ya teman paling sederhana itu adalah pakai Longman ini. Oke. Dan kamus yang saya sarankan adalah yang monolingual ya, bukan yang bilingual atau multilingual. Maksudnya monolingual itu satu bahasa kayak KBBI, teman-teman. Jadi bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Nah, mereka juga punya Longman ini, bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Misalnya kita pengen tahu nih, deforestation itu kelas katanya apa sih? Nah, ini ya, teman-teman, deforestation. Kelas katanya adalah noun atau kata benda. Nah, berarti bisa nggak jadi predikat, teman-teman? Nggak Nggak bisa. bisa. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi kata benda tadi yang kita pelajari adalah salah satu fungsinya sebagai subjek. Nah, tapi di situ bukan sebagai subjek ya. Nah, across sendiri, hati-hati dengan cross ya. Jadi across sama cross itu beda, teman-teman. Across itu adalah preposisi kelas katanya. Jadi kelas kata itu sebenarnya ada 8, teman-teman. Supaya teman-teman nggak bingung ya, kok kelas kata itu beda-beda sih, Sir, gitu misalnya. Itu ada 8 untuk memudahkan kita. Kan kata itu dalam semua bahasa itu kan banyak banget, teman-teman. Nah, supaya mudah itu di apa namanya? Dikelompokkan ke dalam 8 kata. Seperti itu. Yang pertama ada kata benda atau noun. Yang kedua ada kata ganti tadi ya sudah kita pelajari, sorry. Pronoun, sorry. Kata ganti. Yang ketiga ada verb, kata kerja. Ini tadi juga sudah kita pelajari. Nah, yang keempat yang mungkin besok kita akan pelajari insya Allah namanya adalah conjunction, namanya kata hubung. Kemudian yang kelima ada adjective, teman-teman. Adjective itu kata sifat ya. Kemudian yang keenam ada adverb, kata keterangan. Yang ketujuh ada preposition, preposisi. Nah, ini bahasa Indonesianya itu banyak, ada yang nyebutnya kata depan. Tapi saya lebih nyaman nggak tahu kenapa preposisi ya, teman-teman. Dan yang terakhir kelas kata yang kita tidak pelajari karena di soal structure TOEFL ini tidak dipakai, yaitu interjection atau ya interjection ya. Interjection itu misalnya aduh gitu teman-teman. Jadi aduh itu interjection. Kata seru lah gitu. Misalnya lagi adalah ouch. Misalnya lagi adalah wow. Nah itu adalah kata-kata interjection itu. Itu nggak kita pelajari di TOEFL. Jadi bisa dibilang yang kita pelajari nanti antara 7 ini teman-teman. Gitu ya. Jadi kelas kata itu sesuai penggunaannya di dalam kalimat dibagi menjadi 8 yang kita pelajari nanti adalah 7 itu. Seperti itu. Nah, salah satu kelas kata ada namanya preposisi. Fungsinya preposisi apa? Fungsinya adalah membuat adverb. Jadi preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, buat teman-teman yang bingung, nah mungkin saya jelaskan menggunakan contoh. Misalnya saya punya kata benda botol. Botol itu kan kata benda, teman-teman ya. Botol itu bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kata benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau di dalam kalimat itu saya buat botolnya itu seperti ini. Saya menaruh air di dalam botol. Subjeknya nanti adalah saya, ya, teman-teman. Predikatnya adalah menaruh. Air itu adalah objek di dalam botol yang awalnya botol itu kata benda karena ada di dalam itu ya. Di dalam botol itu menjadi keterangan tempat, teman-teman. Nah, jadi botol yang awalnya kata benda karena sebelumnya pas itu ada preposisi di dalam, bahasa Inggrisnya in gitu ya. Nah, otomatis in the bottle itu nanti menjadi keterangan tempat. Nah, sama, semua preposisi itu fungsinya adalah membentuk keterangan. Jadi across the globe ini adalah keterangan, teman-teman. Nah, ini ada kata benda, ini keterangan, tidak ada kata kerja sama sekali. Berarti di sini kita belum punya predikat. Oke ya. Nah, karena titik-titik di paling depan kita nggak punya predikat, berarti ya sudah sebelumnya predikat kan harus ada subjek, teman-teman. Berarti kita juga butuh subjek. Jadi tugas teman-teman di sini mencarikan A, B, C, D yang ada subjek, kemudian diikuti predikat. Ada yang tahu nih sebelum saya memberikan jawaban? Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, subjek, predikat, teman-teman. D mungkin. Delta. D. Iya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Subjeknya adalah coconut waste briquettes
agak panjang ya memang. Makanya di sini saya sampaikan paling enak itu dicari predikatnya dulu, teman-teman. Sepanjang-panjangnya predikat itu nggak nyampe sepanjang subjek seperti itu. Nah, di situ predikatnya adalah reduce. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nah, sekarang kita cek ABC kenapa salah. Yang alfa itu hanya ada subjeknya saja, tidak ada predikat. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tadi terkecoh dengan kata waste. Loh, sir, waste itu bukannya bisa artinya menyia-nyiakan ya? Dia kata kerja ya? Jawabannya betul sekali. Waste itu bisa jadi kata kerja, teman-teman. Artinya menyia-nyiakan. Nah, tapi waste di sini itu tidak mungkin dia kata kerja. Kenapa? Karena coconut, misalnya ini kata kerja atau predikat ya, berarti coconut kan subjek. Nah, subjeknya kan berarti tunggal, teman-teman, atau satu. Kalau subjeknya coconut itu kan artinya cuma kelapa, dia cuma satu, maka kata kerjanya harusnya pakai S. Jadi harusnya wastes. Seperti itu. Tapi di situ nggak ada S-nya, teman-teman. Itu verb 1. Jadi nggak mungkin ini verb. Ini adalah kata benda yang fungsinya di sini sebagai kata sifat karena menjelaskan kata benda briquettes. Jadi coconut waste briquette itu satu kesatuan untuk menjelaskan benda ini loh teman-teman. Jadi kalau diartikan briquette limbah kelapa. Seperti itu. Jadi yang alfa ini belum ada predikatnya. Memang dalam bahasa Inggris itu nggak enak. Sebenarnya sepertinya di bahasa kita juga sama ya teman-teman. Jadi mungkin di semua bahasa ada beberapa kata atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu kasusnya banyak sekali teman-teman. Banyak sekali kata itu memiliki lebih dari satu arti. Kadang beda arti, beda kelas kata. Padahal katanya cuma satu. Contohnya kata can. Can itu bisa berarti dapat atau bisa atau mampu. Itu modal auxiliary tadi teman-teman. Tapi can juga bisa jadi kata kerja inti artinya mengalengi. Can juga bisa jadi kata benda teman-teman artinya kaleng. Seperti itu. Gitu ya. Jadi waste di sini ini dia adalah kata benda bukan verb 1 teman-teman. Nah kalau yang Bravo di situ ada conjunction padahal subjeknya cuma satu dan tidak ada predikat. Jadi Bravo ini tidak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek coconut waste briquettes, kemudian nah di sini ada conjunction padahal subjek dan predikat cuma satu. Jadi yang Charlie juga nggak bisa ya teman-teman. Jawabannya yang delta nanti kalau dibaca coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi kalau diartikan briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi untuk penjelasan dan juga contoh soalnya. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Atau gini, oke, Nov ya. Eh, kalau teman-teman, saya sarankan supaya lebih maksimal untuk latihannya, teman-teman bisa sambil membuka, misalnya kalau teman-teman belajarnya pakai apa namanya, pakai laptop ya, bisa sambil membuka ldoceonline.com di eh, HP misalnya, atau kebalikannya misalnya teman-teman belajar, oh tapi kalau di HP lebih enak ya, karena bisa di minimize, terus nanti kembali ke Zoom lagi, itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman supaya nanti ketika latihan bisa lebih enak, bisa sambil buka ldoceonline.com seperti itu. Nah, kita kembali ke PPT. Nah, di sini ada satu soal. Sebentar, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Supaya teman-teman nanti bisa lebih fokus ketika latihan, tidak ada suara-suara muncul ataupun tidak terdistraksi oleh jawaban-jawaban teman-teman yang lain. Dan untuk audionya saya mute, maksudnya mikrofonnya teman-teman saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut benar, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat jawaban teman-teman ada yang menjawab alfa. Oke.
Ada juga yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Oke, mari kita cek bersama. Yang pasti tidak ada yang menjawab Bravo ya. Nah, kita cek bareng. Kita cari predikatnya dulu di soal seperti biasa ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, karena kalimat itu butuh predikat, berarti di titik-titik butuh predikat. Nah, selain predikat, kalimat juga harus ada subjeknya. Nah, titik apa namanya? Karena titik-titiknya di paling depan, sebelumnya predikat harus ada subjeknya, artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Jadi tugas teman-teman di sini selain mencarikan predikat, juga carikan subjek sebelumnya. Nah, sebenarnya soal ini gampang sekali. Teman-teman tinggal pilih A, B, C, D yang hanya memiliki predikat saja. Karena saya lihat di pilihan A, B, C, D hanya ada satu pilihan yang hanya memiliki kata kerja sebagai predikat. Yang mana? Yaitu yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Yang Bravo itu tidak bisa, teman-teman, karena tidak ada predikatnya. Charlie juga sama, tidak ada predikatnya. Delta pun juga sama, tidak ada predikatnya. Nah, jadi satu-satunya yang bisa jadi predikat atau yang ada predikatnya adalah yang alpha. Jadi jawabannya alpha ya. Nanti kalau dibaca, there are two principal types of reproduction, sexual and asexual. Jadi kalau diartikan kurang lebih ada dua jenis utama dari reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Seperti itu. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada yang Bravo, ada yang Charlie, ada juga yang Alpha. Tapi mayoritas menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat teman-teman di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Karena kalimat butuh predikat, ya sudah di sini kita harus carikan predikat. Nah, di sebelumnya titik-titik kan nggak ada subjek, teman-teman. Itu hanya ada keterangan waktu. Ya, subjek predikat pun nggak boleh dipisah satu koma. Kalau dipisah dua koma malah boleh. Tapi kalau satu koma nggak boleh ya, teman-teman. Jadi subjek predikat itu informasi yang sama-sama pentingnya. Jadi kalau dipisah satu koma tidak bisa. Kalau dua koma malah bisa. Oke? Atau lebih bisa. Misal 3 koma, 4 koma itu malah bisa, teman-teman. Jadi di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, yang alpha nggak bisa ya. Being itu adalah verb ing, teman-teman, dari to be. Nah, verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak pakai auxiliary yang nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo itu to verb satu, nggak bisa jadi predikat. Kalau yang cari, nah ada predikat di situ, kita tahan dulu ya. Kalau yang delta juga ada predikat, nah tapi yang delta itu ada conjunction, teman-teman, yaitu that. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, in 1905, there were over 50,000 factory workers in Illinois alone. Jadi, ada di tahun 1905 ada lebih dari 50.000 buruh pabrik di Illinois sendiri. Di negara bagian Illinois sendiri seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah ya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek bareng. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada kata engage, teman-teman.
subjeknya yang belum ada. Nah, berarti di sini teman-teman hanya diminta mencarikan subjeknya saja, ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman, oke? Nah, kalau yang Bravo kenapa salah? Bravo itu ada if. Itu kalau teman-teman cek di kamus, if itu kelas katanya adalah conjunction atau kata hubung. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau subjek predikat di dalam kalimat itu cuma satu, kita tidak membutuhkan atau tidak boleh dimasukkan conjunction, teman-teman. Karena nanti kalimatnya tidak lengkap. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction, ya sama. Subjek predikat cuma satu, tidak butuh conjunction. Kalau yang delta sama, because itu juga conjunction, teman-teman. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Nah, itu malah conjunctionnya ada dua, ada that lagi di situ. Ya kan? Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, only the male deer engages in antler-locking battles for dominance. Jadi kalau diartikan, hanya rusa jantan saja yang terlibat gitu ya dalam pertarungan kunci antler itu apa teman-teman? Cula gitu ya. Kunci cula untuk dominasi. Jadi untuk rebutan eh, kekuasaan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Oke. Ada juga yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Delta. Oke, teman-teman. Nah, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata flutter, teman-teman. Flutter itu artinya apa ya? Bahasa saya itu memegangkan, membegarkan apa ya, teman-teman? Membuka gitu. Jadi kayak menggerak-gerakkan sambil membuka sayapnya itu namanya flutter. Nah, titik-titik berada di sebelumnya itu tempatnya subjek. Berarti di sini kita hanya kehilangan subjek saja. Carikan A, B, C, D yang subjek saja, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta ya. Kalau yang alfa kenapa salah? Karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. Kalau yang Bravo kenapa salah? Karena di situ ada kata hubung atau conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie tidak ada subjeknya, teman-teman. Karena kata benda, kalau sebelumnya ada preposisinya jadi keterangan. Kemudian flutter itu nanti, karena sebelumnya ditambahkan to menjadi to verb satu. Jadi bukan predikat dia. Jadi kalimatnya nanti malah kehilangan subjek dan juga kehilangan predikat. Jadi yang Charlie nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang delta tadi. Nanti kalau dibaca, butterflies flutter their wings to signal readiness for mating. Jadi kalau diartikan, kupu-kupu itu menggoyang-goyangkan gitu ya, membuka dan menggoyang-goyangkan sayap-sayap mereka untuk menandakan kesiapan untuk ini kawin gitu ya, kupu-kupu kalau mau kawin seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman coba lagi sebentar, ada pertanyaan dari Mr. Haikal. Mister mau tanya, wings apa termasuk predikat? Wings itu artinya sayap, Mister. Nah, sayap itu kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin, ya kan? Nah, kalau dia kata benda tidak bisa jadi predikat, Mister, karena predikat itu hanya bisa dibuat dari kata kerja. Sedangkan wings artinya sayap, bukan kata kerja. Ya kan? Kalau kata kerjanya sayap itu fly, terbang. Nah, itu baru kata kerja. Tapi kalau wings tidak bisa, Mister. Jadi kata apa namanya? Jadi predikat karena dia kata benda. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Muhammad Fadli, flutter itu kelas katanya apa, Mister? Dia kata kerja. Jadi kalau kita cek di kamus, nah kalau teman-teman penasaran ya dengan kelas kata dari flutter. Nah, flutter itu adalah verb atau kata kerja. Yang mana di dalam kalimat utamanya fungsinya jadi
predikat seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, lengkap ya. Sudah ada A, B, C, D. Mari kita cek bareng kalau gitu. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah kata benda, yaitu rabbits. Ya kan? Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan kata kerja sebagai predikat saja. Yang alpha itu memang kata kerja. Tapi verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang pertama adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Nah, berarti yang delta itu udah langsung ya kejawab, itu juga tidak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, di sini yang bisa jadi predikat antara Bravo verb 1, Charlie juga sama itu verb 1. Bedanya yang Bravo itu cuman predikat, yang mana berarti itu yang benar ya. Kalau yang Charlie ketambahan subjek lagi, nanti subjeknya double teman-teman atau pemborosan. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, rabbits twitch their noses to enhance the sense of smell. Jadi kalau diartikan, kelinci itu memekar-mekarkan, kayak membesar-besarkan terus dikecilin lagi gitu teman-teman. Hidung mereka untuk meningkatkan panca indera penciuman mereka seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Delta, ada juga Charlie, Delta, Delta, Delta. Oke, kita cek bersama ya antara Charlie atau Delta. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali nggak ada kata kerja di situ ya. Sebagai predikat berarti di sini kita butuh predikat. Nggak ada kata benda sama sekali juga di situ kan ada 1 koma teman-teman. Subjek predikat kan nggak boleh dipisah 1 koma. Kalau 2 boleh, 3 boleh, tapi kalau cuma 1 tidak boleh. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek, gitu ya. Jadi tugas teman-teman di sini mencarikan subjek dan juga predikat. Kalau yang alfa di situ cuma ada subjek tapi nggak ada predikatnya. Kalau yang Bravo di situ ada subjek, nggak ada predikat, malah ditambahkan conjunction. Nggak bisa ya, teman-teman. Ada 2 kesalahan yang Bravo ini. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma 1. Kita nggak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma 1. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya. Di situ subjeknya the sun, predikatnya adalah provides, itu verb SES. Dan verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Nanti kalau dibaca, in addition to light, the sun provides warmth, energy, and vitamin D. Jadi kalau diartikan, selain cahaya, matahari itu memberikan kehangatan, energi, dan juga vitamin D. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Bravo, bravo. Ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, bravo, Charlie atau Delta. Kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan need ini ya, teman-teman. Mungkin banyak yang mengira need ini adalah kata kerja. Nah, tapi ini bukan kata kerja, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya ada the. The itu pasti setelahnya diikuti kata benda. Ya, jadi kembali ke awal tadi ya, di yang saya sampaikan di contoh tadi, bahasa Inggris itu nggak enaknya adalah kadang satu kata memiliki banyak arti. Nah, kadang beda arti, beda kelas kata. Need di sini karena sebelumnya ada the itu nggak mungkin dia kata kerja, dia adalah kata benda, teman-teman. Artinya adalah kebutuhan. Seperti itu. Jadi di sini belum ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat ya. Kemudian subjeknya di situ di depan sendiri ada kata benda the growth. Itu kata benda artinya pertumbuhan atau perkembangan. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha malah ketambahan subjek lagi, nggak bisa ya. Nanti subjeknya double, teman-teman. Nah, kayaknya yang bravo. Jadi was influence di sini adalah auxiliary verb ya. Dia predikat. Kalau yang cari verb ing yang sebelumnya nggak ada auxiliary-nya nggak bisa jadi predikat. To verb 1 juga tidak bisa jadi predikat. Ya sudah berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the growth of digital currencies was influenced strongly by the need for decentralized financial systems. Jadi kalau diartikan, kemunculan atau pertumbuhan dari mata uang digital dipengaruhi atau di apa ya teman-teman? Didorong gitu ya dengan kuat oleh kebutuhan akan sistem-sistem finansial yang tidak terpusat seperti itu. Atau kebalikannya, decentralized itu kalau nggak salah malah justru terpusat teman-teman seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta. Oh enggak, ternyata ada jawaban alpha dan juga Charlie juga ya. Tapi mayoritas menjawab delta. Mari kita cek bareng. Cari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di sini belum ada predikat. Subjeknya adalah the colors. Nah, berarti di sini teman-teman hanya membutuhkan predikat saja ya. Kalau yang alpha di situ ada predikat are arranged, tapi di situ ada conjunction atau kata hubung. Kita tidak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma satu ya. Kalau yang bravo di situ ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Kalau yang Charlie tidak ada predikat karena verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya nggak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the colors of a rainbow are always arranged in the same order. Jadi kalau diartikan, warna-warna dari sebuah pelangi selalu disusun atau selalu tersusun dalam urutan yang sama. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat hampir semuanya menjawab alfa, tapi ada jawaban bravo juga, ada juga jawaban Charlie juga. Kita cek bersama. Dicari predikatnya dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, di situ nggak ada kata kerja sama sekali. Berarti di sini kita harus carikan kata kerja sebagai predikat ya.
Nah, ada koma teman-teman. Berarti subjeknya juga harusnya di sini, nggak mungkin di sini. Karena subjek predikat kan nggak boleh dipisah satu koma. Nah, berarti di sini artinya teman-teman juga kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Dan benar sekali ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo kenapa salah? Di situ hanya ada subjek. Nggak ada predikat, malah ketambahan conjunction atau kata hubung. Jadi nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek dan predikat cuma satu. Kalau yang delta cuma ada subjek, tidak ada predikat. Jadi nggak bisa teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangan dari bulan. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita akan bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa sepertinya semua. Oh enggak, ternyata ada juga jawaban Charlie. Ada juga jawaban delta. Oke, antara alfa, Charlie, atau delta kita cek bareng. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Ya, karena kalimat itu wajib punya predikat teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah mungkin teman-teman ada yang terkecoh dengan kata range, ya kan? Pasti banyak yang menganggap range itu artinya rentang, dia tidak bisa jadi kata kerja. Padahal kalau teman-teman cek di kamus, range itu bisa jadi kata kerja, teman-teman. Atau teman-teman bisa membuktikan dengan pilihan A, B, C, D itu sama sekali tidak ada kata kerjanya. Ya kan? Jadi kalau A, B, C, D semuanya dimasukkan ke titik-titik, berarti nanti nggak ada predikatnya. Arti artinya tidak mungkin kalimat tidak punya predikat, teman-teman. Jadi di sini predikatnya adalah ya kata range ini. Ya, artinya adalah bermacam-macam atau berbeda-beda. Yang mana subjeknya yang belum ada. Jadi di sini teman-teman hanya diminta mencarikan subjek saja. Jadi jawaban yang benar adalah yang alfa. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang Bravo kenapa salah? Di situ ada kata hubung. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama, ada kata hubung, sedangkan subjek predikat cuma satu. Delta juga sama, ada kata hubung, padahal subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, stars range in size from dwarfs to giants. Jadi kalau diartikan, bintang-bintang itu berbeda-beda secara ukuran. Dari bintang kerdil hingga bintang raksasa. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi hari pertama ya tentang subjek predikat atau bagian yang harus ada di dalam kalimat seperti itu. Nah, jadi gini, materi ini adalah materi yang paling penting, teman-teman ya, karena di structure maksud saya, karena materi ini akan kita selalu pakai di bab-bab setelahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan di materi hari pertama ini, mohon ditanyakan dulu. Silahkan, boleh unmute kalau teman-teman ada pertanyaan sebelum kita tutup. Silahkan teman-teman. Halo Kak, mau tanya. Boleh, Mr. Fadli. Silahkan, Mr. Izin Kak, ini kan soalnya tadi mungkin ada yang susah, ada yang mudah. Apakah nanti di soal TOEFL ITP itu tingkat kesukaran soalnya beragam atau lebih sukar dari ini? Masih. Oke, ini pertanyaan yang taktis ya, teman-teman. Taktis itu maksudnya ini nggak bisa dijawab A atau B gitu. Jadi gini, pertanyaannya adalah mengenai tingkat kesulitan. Oke, jadi gini teman-teman, di kelas ini ada beberapa soal yang tadi ya yang saya berikan ke teman-teman itu, ada mungkin kalau nggak 4 atau 5 mungkin soal yang saya cloningkan atau saya cloning itu maksudnya saya buatkan dari soal yang resmi dari ITS, tapi kata-katanya saya rubah. Jadi cara mengerjakannya sama, tapi kata-katanya saya rubah, teman-teman. Seperti itu. Nah,
eh, apa namanya? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah soalnya bisa lebih sulit ataupun lebih susah atau mungkin sama. Jadi ada yang sama, ada yang lebih sulit, ada yang lebih susah, Mister. Cuman gini, untuk teman-teman berjaga-jaga atau mengantisipasi, saya harapkan atau saya sarankan teman-teman menganggap soal yang teman-teman hadapi nanti lebih sulit. Nah, kenapa kok saya sarankan supaya teman-teman menganggap soalnya nanti lebih sulit? Supaya teman-teman lebih serius atau lebih keras mempersiapkannya. Nah, kalau teman-teman nanti sudah lebih keras mempersiapkannya atau latihan lebih, jadi kita mempersiapkan yang terburuk seperti itu. Ya, supaya teman-teman nanti benar-benar latihannya itu dengan maksimal. Nah, ketika teman-teman sudah maksimal, sesulit apapun soalnya, karena teman-teman sudah terbiasa ya, itu nanti akan jadi mudah. Jadi kalau dibilang, kalau bagi saya mungkin soal-soal tadi mudah teman-teman, karena mungkin makanan saya sehari-hari. Tapi mungkin buat teman-teman yang benar-benar baru pertama kenal TOEFL, mungkin itu ada yang sulit. Jadi sulit atau mudahnya itu relatif, Mister. Apakah apa namanya seberapa sering teman-teman kenal TOEFL atau seberapa sering teman-teman latihan. Kalau sering, insya Allah nanti akan mudah. Tapi kalau teman-teman misalnya baru pertama, kalau teman-teman merasa sulit itu wajar. Nah, makanya saran saya nanti hajar latihannya sering-sering. Seperti itu, Mister Fatih. Gimana, Mister menjawab ya? Ya Kak, boleh tambahan satu? Yang rekomendasi website? Iya. Oke, jadi di akhir nanti teman-teman akan saya berikan link untuk sampel soal yang resmi dari ITS. Atau kalau teman-teman nanti minta rekomendasi buku yang eh, buatan asli ITS nanti saya berikan di akhir tapi ya. Kenapa? Karena buku yang diberikan ITS itu acak. Jadi buku soal teman-teman itu acak. Sedangkan yang kita pelajari itu per bab. Jadi kita masih di bab 1. Seperti itu. Takutnya nanti ketika teman-teman mempelajari yang bab-bab belum kita bahas ya pasti teman-teman kaget karena belum pernah dapat itu. Jadi nanti saya akan berikan di akhir ya. Mohon saya diingatkan. Seperti itu, Mister. Nah, untuk sementara yang saat ini untuk apa namanya penunjang belajar saya sediakan latihan-latihan yang saya buat sendiri yang sesuai dengan yang sudah teman-teman pelajari. Jadi bab 1. Seperti itu. Nanti setelah kelas akan saya kirimkan. Seperti itu, Mister. Boleh ini Kak, satu lagi Kak. Boleh? Silakan, Mister. Sama ini Kak, nanti tes resmi dari standar ITS-nya kira-kira biayanya berapa sama biasanya daftar di mana Kak? Karena belum pernah. Oke. Nah, untuk biaya tadi di awal sudah saya sampaikan ya TOEFL ITP. Jadi TOEFL ITP yang kita pelajari nanti itu minimal paling murah itu adalah 550.000 ya, teman-teman. Yang paling mahal yang saya tahu adalah 850.000. Tapi itu kalau nggak salah bundle. Bundle itu apa? Bundling itu apa, teman-teman? Paket. Jadi kalau nggak salah itu dapat kelas juga, tapi nggak saya sarankan. Ya karena banyak testimoni dari teman-teman yang pernah ngambil bundling itu kecewa atau kurang puas, teman-teman. Jadi saran saya ngambil yang tes aja, yang murah aja, yang bukan murah juga sih, tapi yang lebih murah lah seperti itu. Sekitar 550 sampai 650 seperti itu. Itu tes saja. Kemudian apa namanya lembaga apa yang menyediakan tes resmi nanti di akhir saya akan berikan, teman-teman. Tapi untuk webnya web resminya itu di IEF, webnya IEF, teman-teman. Atau nanti gini, sebentar atau saya bukakan dulu ya. Sebentar, teman-teman. Saya bukakan di website IEF TOEFL ITP. Sebentar saya bukan dulu, teman-teman. Nah, ini saya screen share dulu. Nah ini, jadi kalau teman-teman nanti pengen ngecek lembaga apa aja yang terdaftar atau yang resmi diakui oleh ITS menyalurkan TOEFL ITP ya teman-teman itu ada di website IEF ini. Jadi Indonesian International Education Foundation. Jadi kayak IEF itu kayak jembatan gitu, ITS dengan kita. Karena ITS nggak ada di Indonesia, mereka menunjuk lembaga di Indonesia yang bisa dipasrai atau bisa dipercaya ya yang apa teman-teman yang menyalurkan tes-tesnya seperti itu. Nah, di sini ada banyak teman-teman bisa milih juga apakah teman-teman mau tes yang online atau mau tes yang paper based atau PBT yang offline. Jadi datang ke tempat tesnya.
Kalau saya boleh saran, teman-teman ngambil yang online saja. Nanti di akhir saya jelaskan kenapa ya, teman-teman. Jadi di akhir meeting nanti saya berikan arahan, maksudnya saya berikan tips kenapa saya sarankan lebih yang online. Kemudian nanti juga di akhir akan saya berikan tips di mana teman-teman yang paling enak daftarnya dari pengalaman saya. Jadi setiap bulan ini saya tes teman-teman. Kadang sekali minimal gitu ya. Kadang sampai pernah itu 8 kali seperti itu. Dan nanti di akhir juga saya akan cerita ke teman-teman. Kok bisa saya sebulan tes 8 kali? Kan harusnya ada waktu apa namanya harusnya ada rentang waktu dulu. Jadi tes kemudian ke tes lagi nanti kan harusnya ada rentang waktu. Nah, kenapa kok saya bisa sampai 8 kali? Berarti kan rentang waktunya nggak jauh seperti nanti di akhir saya akan cerita. Gitu ya, teman-teman. Dan saya juga nggak pakai lembaga, maksud saya nggak pakai buku yang diberikan oleh lembaga kalau teman-teman dapat. Jadi kalau teman-teman belum ngeprint jangan di print ya, karena buku itu buku longman itu sangat tidak relevan dengan tes saat ini, teman-teman. Ya. Nah, untuk apa saya menyusun materi sendiri berdasarkan yang saya alami di dalam tes. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini Mister, banyak tempat daftarnya. Ini ada juga nomor yang bisa dihubungi, ada juga tanggal tesnya. Kalau teman-teman mau tanggal tesnya tanggal berapa ini ada di sebelah sini gitu ya. Kemudian kalau saya sarankan sih nyari di websitenya. Jadi kadang nomornya ini ada yang mati tidak diperbarui teman-teman. Jadi kayak mereka nggak lapor ke IEF padahal nomornya ganti seperti itu. Jadi mungkin kalau di websitenya itu mungkin masih bisa diakses seperti itu. Gimana Mister Fadli? Apakah menjawab pertanyaannya Mister? Oke, kemudian pertanyaan dari teman-teman yang lain. Izin keluar dulu Kak. Aku mau lanjut IELTS. Oke, silakan Miss. Kemudian Sir, saya masih agak bingung dengan penggunaan to be dengan verb yang lain seperti verb 3, terus ada verbnya gitu. Lupa tadi contoh nomor berapa. Sebentar Miss, mari kita coba cek ya. Eh, to be dengan verb 3. Sebentar coba kita cari ya. Atau yang ini Miss. To be verb 3 seperti ini maksudnya Miss Dita? Boleh di unmute teman-teman nggak apa-apa? Atau bukan? Yang ini bukan? Oh bukan ya, sebentar kita cari lagi. Atau yang dicontoh? Atau yang ini? Tadi kalau nggak salah are, kemudian ketemu verb 3. Oke, coba kita cari yang are ketemu verb 3. Di soal ya, Miss. Are ketemu verb 3. Bukan verb 3 sih, Sir. Salah ketik. Nah, ini yang mana, Miss? Eh, saya jadi coba kita cari kata are ya. Apakah yang ini, Miss? Kayaknya saya lihat record aja, Sir. Oke, baik deh. Nanti Miss Dita mohon ditanyakan ya di Japri kalau misalnya dan teman-teman yang lain juga ketika mereview kembali dari rekaman menemukan kesulitan jangan ditulis dulu. Karena percuma kalau teman-teman belum paham, teman-teman tulis nanti ketika teman-teman melihat tulisan pasti bingung juga. Jadi dipastikan paham dulu, kalau sudah paham baru ditulis. Dan mohon ditulis karena kalau nggak ditulis pasti lupa. Nanti kita ngulang lagi seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau ya betul. Kemudian next kita ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oh banyak teman-teman. Mister, sebentar mana tadi? Buat soal terakhir itu saya pikirnya sebentar di soal terakhir yang bintang-bintang tadi ya, yang range. Nah ini, Mister buat soal terakhir itu saya pikirnya that stars itu tuh salahnya karena di kalimat itu mengacu pada semua bintang. Bukan Mister. Sedangkan that star maksudnya that stars. Oh, maksudnya bintang-bintang itu kah? Maksudnya that yang artinya itu. Kalau misalnya bendanya jamak, kita nggak bisa pakai that, teman-teman. Kita pakainya
those. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan that kok diikuti kata benda jamak, that-nya itu sudah dipastikan conjunction. Jadi ini conjunction, teman-teman. Kalau kita mau bilang kucing itu, kucingnya cuma satu, itu kita pakainya that cat. Gitu ya. Jadi kucing itu sama kayak the cat. Nah, tapi kalau misalnya kucingnya banyak, kita nggak bisa bilang that cats. Atau kalau teman-teman menemukan that cats, that-nya itu artinya bukan itu, tapi that-nya itu artinya bahwa. Itu conjunction, beda kelas kata. Ya. Nah, kalau kita mau bilang kucing-kucing itu, nah kita pakainya adalah those cats. Seperti itu. Gitu ya, Mister? Sorry, Miss. Jadi kalau cat, that cat, kucing itu. Kalau kucing itu atau bendanya jamak itu pakainya those sama. Those stars, bintang-bintang itu. Nah, those-nya bukan conjunction. Those-nya di situ adalah penunjuk, itu kata sifat. Seperti itu. Nah, kalau sedangkan that star itu hanya mengacu untuk satu bintang. Betul sekali, tapi di pilihan tidak ada, Mister. Miss. Di pilihan tidak ada that star saja, adanya that stars, ada S-nya. Dan harusnya that star bukan that stars. Kalau misalnya di sini that star, starnya berarti tunggal ya, itu nanti tidak ada predikatnya, teman-teman. Karena range ini verb 1 atau kalau misalnya that star range, nah itu kan berarti that star range artinya rentang bintang itu. Seperti itu. Jadi nanti juga kata benda bukan kata kerja. Ya, jadi kalau misalkan subjeknya satu, maka predikat harusnya verb SIS. Sedangkan di situ predikatnya bukan verb SIS. Gitu ya, Miss. Jadi kalau misalnya di sini diisi dengan that star, starnya cuma satu, itu nanti kita kehilangan predikat. Atau nggak cocok lah, subjek sama predikatnya nggak cocok. Seperti itu. Jadi sekali lagi, dalam menyatakan fakta ada dua pilihan kata kerja ya, verb 1 atau verb SIS. Nah, dipakainya kapan? Verb 1 ketika subjeknya jamak seperti ini. Kan jawabannya tadi yang alpha ya, stars itu jamak, teman-teman. Kalau diganti pakainya they range. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya that star itu kan it berarti. Nanti harusnya ranges. Itu pakainya verb SIS. Seperti itu, Miss. Oke, jadi kalau misalnya di pilihan ganda ada that star, misalnya yang C itu nggak ada S-nya, tetap salah karena subjeknya verb 1 bukan verb SIS. Gitu ya. Kemudian silakan, Miss, boleh. Misalnya optionnya adalah those stars, itu tepat kalau misalnya itu ada stars. Kalau misalnya nggak ada stars nih, kalau those stars itu bisa dikatakan benar apa tidak ya kalau those stars? Boleh. Jadi kalau misalnya yang Charlie itu adalah those stars, those itu kan bukan conjunction ya. Jadi kalau misalkan those stars, ini bisa jadi jawaban, Miss. Seperti itu. Bintang-bintang itu artinya. Tapi di soal sekali lagi tidak mungkin ada jawaban dua. Pasti jawabannya cuma satu. Kalau misalnya yang Charlie itu pakainya those stars, pasti yang alpha nggak ada. Atau kalau nggak itu yang alpha itu pasti ada tambahan apa. Misalnya conjunction, ada apa. Seperti itu. Okay, thank you, Sven. Oke, you're welcome. Mungkin ada, sebentar kita cek. Iya, padahal saya sudah print modul dari Administrator. Jadi, buat teman-teman yang sudah mencetak mencetak buku dari lembaga, nggak apa-apa, itu karena bonus saja kok, teman-teman. Itu hanya bonus saja. Itu buku Longman. Nah, buku Longman itu dan yang dari lembaga itu sudah dipotong, sudah sudah di crop. Itu kalau lengkap itu struktur ada sekitar 60 skill, teman-teman. Nah, saya tidak menyarankan mempelajari dari situ dulu karena teman-teman nanti pasti bingung, ya. Jadi materi yang saya buat ini sudah saya sederhanakan dan berdasarkan yang saya alami di dalam tes. Gitu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah ngeprint nggak apa-apa itu disimpan dulu. Nanti ketika sudah selesai kelas dari sudah selesai program kita, sudah selesai tes dari lembaga, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau belajar pakai itu untuk lanjutannya nggak apa-apa gitu ya. Cuman untuk selama materi untuk supaya lebih total belajarnya teman-teman tidak disarankan ke situ dulu. Ya, teman-teman. Karena dulu saya juga pakai itu dan tidak maksimal, teman-teman. Maksudnya di offline ya, sebelum pandemi kan saya ngajarnya offline atau yang langsung tatap muka. Itu member karena memang dari lembaga dulu disuruh pakai itu, teman-teman. Di lembaga saya yang dulu di kampus Inggris ya. Dan banyak yang kesulitan gitu. Ternyata waktu saya tes langsung sendiri pertama kali ternyata nggak sesulit yang di buku. Di buku itu maksudnya ya. Jadi makanya tidak saya sarankan pakai buku itu daripada teman-teman kesulitan
mempelajari buku tersebut dan ternyata ketika tes tidak sesulit itu. Jadi tidak perlu didalami atau bagaimana ya, Mister? Bukan tidak diperlukan. Teman-teman fokus aja dengan yang kita pelajari di kelas dulu. Ya, nanti kalau teman-teman mau belajar mandiri dengan buku itu bisa seperti itu. Tapi tidak saya sarankan juga sih ya, teman-teman, karena dulu banyak yang kesulitan member offline saya ketika mempelajari buku tersebut di kelas seperti itu. Sebelum ada online ya. Kemudian long main paper base sudah tidak relevan ya, Mas. Bukan tidak, ya bisa dibilang tidak relevan, bisa dibilang seperti itu. Karena gini contohnya, teman-teman. Di buku Longman itu, strukturnya saja ya, itu ada 60 skills. Banyak materi itu yang nggak keluar. Di real testnya itu banyak yang nggak keluar, teman-teman. Kemudian, teman-teman mengerjakan satu soal struktur, maksimal itu hanya punya waktu 30 detik. Nah, belum dikurangi dengan teman-teman membaca soal. Itu nanti akan menentukan skill 1 sampai skill 60, itu nanti akan menyita banyak sekali waktu. Seperti itu. Sedangkan saya menemukan satu cara mengerjakan soal struktur tapi beruntun, teman-teman. Jadi kayak urut gitu. Gitu ya. Jadi tidak bukan tidak real, memang di situ babnya banyak yang keluar juga dari 60 itu, tapi banyak juga yang nggak keluar. Jadi daripada teman-teman sulit-sulit belajar ternyata tidak keluar, fokus aja dengan yang sudah pasti keluar. Terutama buat teman-teman yang waktu belajarnya singkat alias harus tes dalam beberapa waktu yang terdekat ini seperti itu. Saya baru mau niat belajar dari sana selain dari sini. Boleh teman-teman, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa compare, bisa di cross check nih. Misalkan teman-teman mau pelajari dari dua sumber, kira-kira yang mana yang lebih nyambung, lebih enak dipahami dan nanti teman-teman akan ngerti maksud saya. Maksudnya langsung mengalami seperti itu. Izin bertanya, Mister, apakah tiap selesai pertemuan, apakah ada soal-soal untuk latihan mandiri sesuai dengan topik hari tersebut? Jawabannya iya, terutama di structure, Mister. Jadi sudah saya buatkan latihan-latihan soal supaya menunjang materi, maksudnya supaya menunjang belajar teman-teman, seperti itu. Tadi kalau, Sir, apakah bentuk plural atau jamak itu tidak semuanya diakhiri S? Jawabannya betul. Jadi tidak semua bentuk jamak itu berakhiran dengan S ya, teman-teman. Ada yang bentuknya tetap. Jadi tidak mendapatkan tambahan S. Contohnya adalah rusa. Rusa itu deer, itu tunggal, teman-teman. Nah, jamaknya atau pluralnya itu adalah deer juga. Ya, jadi contoh nih kita cari di kamus, teman-teman. Kita cari di mana tadi kamusnya ya? Loh, kamusnya hilang. Nah, kita cari kata deer. Nah, deer itu artinya rusa ini ya, kata benda. Nah, jamaknya itu juga deer, teman-teman. Jadi plural itu deer. Sama kayak misalnya salmon, ikan salmon itu ya. Jadi salmon itu jamaknya juga salmon. Nah, tapi ada juga yang berubah bentuk, teman-teman. Misalnya anak kecil, child. Child itu satu, a child, anak gitu ya. Tapi jamaknya itu adalah children. Seperti itu, bacanya pun jadi berubah, yang awalnya child itu menjadi children, bukan children ya, tapi children. Seperti itu. Jadi memang aturan dasar atau aturan umumnya adalah cukup menambahkan SIS, tapi tidak selalu. Ada yang bentuknya tetap, ada yang berubah bentuk. Nah, kembali ke awal tadi ya yang saya sampaikan tadi, itu masalahnya adalah vocab, Miss. Dan vocab itu teman-teman dapat dari latihan. Semakin teman-teman memperkaya kosakata dari latihan, teman-teman nanti akan semakin banyak tahu mengenai vocab. Contohnya tadi misalnya bakteria. Kalau teman-teman cari kata bakteria, nah jadi bakteria itu adalah kata benda dan dia plural atau jamak. Nah dari apa? Nah singularnya atau tunggalnya itu adalah bacterium. Jadi bakterium itu tunggalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang tidak semua kata benda itu ditambahkan S atau IS. Walaupun secara umum cara menjamakkan benda SIS, tapi tidak semua. Oke. Itu vocab. Nanti kalau teman-teman dapat vocab seperti ini, mohon ditulis. Karena takutnya nanti ketika real test ini nanti keluar. Dan kalau teman-teman tulis itu akan lebih ingat daripada kalau teman-teman hanya hafalkan.
Kak, rekamannya nanti di-share di mana? Di grup ya. Nanti setelah saya upload di YouTube saya, nanti saya mohon bantuan teman-teman juga untuk subscribe. Kalau teman-teman suka boleh bantu like juga. Kalau ada teman-temannya teman-teman yang pengen belajar juga boleh di-share ke teman-temannya juga. Seperti itu. Nanti saya kirimkan di grup ya. Sir, gimana kita tahu kalau subjek predikat itu cuma satu, jadi nggak butuh conjunction? Cari predikatnya dulu, Miss. Jadi ketika teman-teman mencari predikat, misalnya seperti ini ya, sebentar. Tadi mana? Sebentar teman-teman. Kok hilang? Oh, di sini, maaf. Kamuflase dia. Nah, misalkan kita mencari ini di soal, cari kata kerja, range, itu kan? Cari subjeknya, udah ada belum? Ternyata belum ada, berarti kita butuh subjek. Jangan buru-buru. Tarik ke belakang lagi, teman-teman. Ada kata kerja nggak? Nah, ternyata nggak ada, berarti predikat cuma satu. Tapi nanti kalau misalkan ada predikat lagi, maka teman-teman harus carikan lagi subjeknya. Mana subjeknya? Nah, otomatis kalau ada subjek predikat lebih dari satu, teman-teman harus atau wajib masukkan conjunction. Itu materi kita besok ya, Miss. Jadi untuk sekarang teman-teman fokus aja dulu dengan membedakan subjek predikat. Ya, ini materi yang paling penting seperti itu. Nah, besok di hari kedua kita akan belajar materi kata hubung atau conjunction. Otomatis di dalam kalimatnya nanti akan ada memiliki lebih dari satu subjek predikat. Kemudian izin bantu yang art tadi itu kalau nggak salah nomor 8 sih, Zar. Nomor 8 berarti yang ini ya. Are always arranged. Maksudnya pertanyaannya gimana, Miss? Oh, maksudnya bantu Miss Dita tadi ya. Miss Dita tadi mau ini dulu, mau melihat rekaman kata beliau tadi karena tidak ingat nomor berapa dan nanti ketika menemukan yang mananya akan ditanyakan. Tapi kalau misalnya teman-teman bingungnya di mana di nomor 8 boleh disampaikan. Nanti saya bantu menjawab. Kemudian ada pertanyaan, Kak, saya masih kesulitan menentukan itu predikat atau bagaimana ya tipsnya. Jadi gini, Kak, kalau teman-teman masih bingung menentukan subjek predikat, berarti teman-teman ada kesulitan dengan vocab. Mumpung teman-teman masih bisa buka kamus teman-teman. Ya, jadi misalnya nih teman-teman bingung nih cari predikat rainbow itu predikat atau bukan ya? Cek aja di kamus tadi teman-teman. Teman-teman cari kata rainbow. Nah, rainbow kelas katanya apa? Ternyata kelas katanya adalah noun teman-teman. Yang kita pelajari tadi, predikat itu tidak bisa dibuat dari noun. Dibuatnya adalah dari kata kerja. Gitu ya. Lagi nanti kalau teman-teman misalnya terus lihat soal lagi ada yang bingung lagi, teman-teman cek lagi di kamus. Seperti itu terus teman-teman. Dan kalau teman-teman nanti ada yang bingung, boleh ditanyakan. Gitu ya. Dan kalau teman-teman dapat vocab baru, misalnya rainbow tadi kata benda ditulis. Untung-untung kalau teman-teman cari artinya dalam bahasa Indonesia juga. Rainbow artinya pelangi. Seperti itu. Nanti ditulis di buku teman-teman. Karena kalau misalnya tidak ditulis, saya pastikan 2 hari 3 hari pasti lupa. Terutama ketika ketabrak vocab baru seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau teman-teman masih bingung, masih kesulitan menentukan subjek predikat, berarti di situ teman-teman diagnosa saya itu adalah kekurangan vocab. Dan memang itu wajar sekali kalau di TOEFL teman-teman. Nah, karena di TOEFL itu apa namanya? Ranahnya akademik, sama kayak kita membaca buku pengetahuan, misalnya fisika, misalnya kimia gitu. Itu kan udah babnya sulit, sekarang diinggriskan juga seperti itu. Jadi pasti kosakatanya nanti tinggi-tinggi seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak tahu artinya, itu wajar sekali. Ya, nanti solusinya kalau nggak tahu artinya buka kamus seperti itu, Miss. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah kelas katanya untuk mengetahui subjek predikat seperti itu. Gitu ya, Miss. Jadi perbanyak vocabnya. Cara memperbanyak vocab itu dengan sering latihan sambil teman-teman penasaran kan, ini apa ya? Pastikan dulu itu kata benda atau kata kerja bukan. Gitu ya. Terus tempatnya di mana seperti itu. Gitu ya, Miss. Jadi latihan, kalau dapat vocab yang nggak tahu dicari di kamus, dicatat, kemudian lanjut ke latihan lagi. Nanti kalau misalkan butuh konfirmasi, japri saja. Mumpung teman-teman ada yang dijapri. Karena banyak di luar sana itu kadang bingung teman-teman dan nggak tahu mau kursus di mana, nggak tahu harus tanya siapa, seperti itu. Atau kalau teman-teman ada teman yang lebih enak ditanyain, itu juga nggak apa-apa, seperti itu. Nanti di-share kan ya materi yang udah disiapkan. Pasti saya share,
Mister atau Miss gitu ya. Di setelah kelas nanti seperti yang di awal saya sampaikan tadi, jadi sudah saya buatkan latihan-latihan di luar yang kita bahas di kelas untuk memperkaya latihan teman-teman seperti itu. Sir, untuk soal tes nanti, kalau kita tes akhir, apakah dalam bentuk pilihan ganda? Sama, formatnya sama di yang kita pelajari di kelas. Ya, jadi di TOEFL ITP semua soalnya itu pilihan ganda, teman-teman, A, B, C, D, dan jangan ada yang dikosongin ya. Teman-teman kalau misalkan nggak tahu artinya, maksudnya nggak tahu jawabannya yang mana dan waktunya udah mepet, udah nipis, teman-teman isi aja asal aja, nggak apa-apa. Ya, pokoknya jangan ada yang dikosongin. Karena kalau teman-teman kosongin sudah pasti salah. Kalau teman-teman jawab, kalau misalnya salah tidak mengurangi nilai. Kalau benar ya teman-teman dapat nilai tambahan untuk menyelamatkan skornya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi TOEFL itu semuanya pasti berbentuk pilihan ganda. Nah, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Atau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh di-unmute ya, biar lebih enak teman-teman. Atau kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan atau mereview kembali materi, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Japri aja ya teman-teman. Dan thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima Thank kasih you. teman-teman. You're welcome Sir. guys. You're welcome. Terima kasih. Sama-sama. See you next time everyone.